Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyika Maulida, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, angkatan tahun 2020, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, lokal 20B1. Di sini saya akan menjawab soal-soal middle test mata kuliah Retorika dan Teknik Khutbah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifat, SAG, MAG. Retorika berasal dari bahasa Yunani. Rhetor sama dengan seorang juru pidato atau orator. Dalam perkembangannya, biasanya konsep retorika ini dianggap sebagai suatu gaya atau seni berbicara, baik berdasarkan bakat alami atau talenta maupun melalui keterampilan teknis. Menurut Campbell 1972, dalam mendefinisikan retorika haruslah diarahkan kepada upaya mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Dalam upaya mencerahkan pemahaman, artinya retorika membantu dai atau komunikan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan mudah sehingga bisa diterima dan dipahami oleh mad'u. Dan kedua, upaya menyenangkan imajinasi. Artinya retorika bertujuan untuk meningkatkan daya pikir dan angan-angan baik berupa hiburan maupun pemahaman baru. Selanjutnya, upaya menggerakkan perasaan. Artinya pesan yang di dalamnya menggunakan retorika dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Dan yang terakhir yaitu upaya mempengaruhi kemauan. Poin ini merupakan tujuan akhir dari retorika yang berhubungan dengan tujuan dakwah itu sendiri, yaitu untuk mempengaruhi dan menyampaikan pesan secara efektif karena bisa mengubah daya pikir, sikap, dan perilaku dari mad'u itu sendiri atau komunikan itu sendiri. Upaya dalam mengajak atau menyeru tanpa merasa dipaksa dengan penuh kesadaran perlu retorika. Retorika ini maksud adalah metode komunikasi publik dengan media lisan atau tulisan berupaya membujuk mad'u untuk meyakini bahkan melakukan sesuatu yang dianggap baik di masa kini dan masa mendatang. Dan faktanya, jika dakwah tanpa retorika akan lebih kelihatan mengejek ketimbang mengajak. Dakwah akan kelihatan memukul ketimbang merangkul. Dakwah lebih kelihatan banyak sentimennya ketimbang argumennya. Dakwah bukan lagi menjadi solusi atau sesuatu yang bisa memecahkan masalah, malah dianggap sebagai beban dan masalah. Akibatnya, jamaah akan menjauh. Kalau sudah seperti ini, tujuan dakwah yang kita inginkan akan sulit dicapai. Seorang dai membutuhkan 6 prinsip agar dakwah yang disampaikan efektif. Yang pertama, mengamalkan sebelum mendakwahkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, tulus dan ikhlas. Yang keempat, punya semangat. Yang kelima, mau praktik. Dan yang keenam, istiqomah. Yang pertama, mengamalkan sebelum mendakwahkan. Hendaknya seorang dai senantiasa lebih introspeksi diri atau bersemangat memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Selalu bersemangat mengamalkan ilmu yang ia miliki sebelum menerapkannya kepada orang lain, karena ilmu akan lebih bermanfaat bagi seseorang ketika diamalkan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan yang mumpuni. Hendaknya seorang dai memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk potensi dirinya, agar ketika di depan audiens, ia tidak lagi merasa kaku, gugup, ataupun malu.
Yang ketiga yaitu tulus dan ikhlas. Poin ini menjadi bagian yang amat penting dari semua poin yang lain, karena seorang dai harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, hanya mencari ridha Allah semata. Yang keempat yaitu punya semangat, karena untuk menjadi seorang dai yang sejati tidak cukup bagi seseorang hanya saja menguasai beberapa ayat Al-Quran, tetapi harus terus belajar, mengamalkan, dan menyiarkannya, sehingga harus memiliki semangat yang luar biasa. Yang kelima yaitu mau praktik. Seorang dai bukan hanya sekadar belajar ataupun menyiarkan saja, melainkan harus mau mengamalkan atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, agar antara ucapan dan perbuatannya itu sesuai. Dan yang keenam yaitu istiqomah. Untuk mencapai tujuan dakwah, seorang dai harus istiqomah, baik dari niat ataupun amalannya, agar semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Langkah-langkah persiapan pidato meliputi 3 hal, yaitu persiapan materi, persiapan fisik, dan persiapan mental. Ketiga bentuk persiapan ini harus saling terkait satu sama lain secara sistematis. Persiapan pertama yaitu persiapan materi. Yang dimaksud dengan persiapan materi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menguasai materi yang akan disampaikan di hadapan forum dengan sistematis, teratur, luas, dan mendalam. Yang kedua yaitu persiapan fisik. Yang dimaksud dengan persiapan fisik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu berada dalam kondisi yang prima atau sehat. Persiapan ini memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar pada penampilan pribadi sewaktu berbicara di depan umum. Yang terakhir yaitu persiapan mental. Persiapan mental yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang dai untuk menumbuhkan keberanian dan percaya diri, sehingga dai mampu berbicara secara tenang ketika melangsungkan dakwahnya di depan audiens. Biasanya seseorang yang tidak menyiapkan mentalnya untuk berbicara di depan orang banyak akan mengalami demam panggung, cemas, kehilangan atau lupa materi, pucat, ragu-ragu, bahkan kehilangan semangat ataupun suara. Biasanya untuk mempersiapkan mental ini yang sering dilakukan yakni berlatih berbicara di depan cermin. Persiapan materi dimulai dengan menentukan topik. Topik adalah pokok pembahasan yang akan diulas. Sebelum kita melaksanakan pidato, ada 6 hal yang harus kita ketahui, yang sering dikenal dengan 5W1H. When, kapan pidato itu dilaksanakan, menyangkut waktu. Where, di mana pidato itu dilaksanakan, menyangkut tempat. Who, siapa yang menjadi pendengar. What, topik apa yang cocok disampaikan, menyangkut materi. Why, mengapa perlu diberikan pidato, menyangkut tujuan. Dan how, bagaimana cara menyampaikannya, menyangkut metode. Adapun kriteria topik yang baik, yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan dai dan sesuai dengan pengetahuan mad'u. Yang kedua, topik harus menarik minat pendengar atau mad'u. Yang ketiga, topik harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, topik harus jelas ruang lingkupnya dan pembatasannya. Adapun cara pengumpulan bahan-bahan pidato dapat ditemukan di dalam surat kabar, majalah, buku-buku, katalog, brosur, tempat pameran, radio, televisi, bahkan internet. Selain itu, berbicaralah dengan orang lain mengenai topik yang akan dibahas, terutama mereka yang menurut Anda mendalami masalah yang akan Anda bahas. Setelah itu, kajilah pemikiran mereka karena dapat merupakan sumbangan berarti untuk topik yang dipersiapkan. Kemudian, bukalah mata dan perhatikan situasi dan kondisi serta apapun yang Anda lihat, mungkin dari situ ada inspirasi Anda yang akan keluar.
Pada bagian pendahuluan biasanya diawali dengan ucapan salam, sapaan dan penghormatan, puji syukur serta salawat, ucapan terima kasih dan perkenalan diri, serta penyampaian topik dan judul. Sedangkan di bagian isi biasanya ada pengertian dan pembahasan makna-makna tertentu, dalil, sejarah, dan argumen yang mendukung. Dan pada bagian penutup biasanya ditutup dengan kesimpulan, harapan dan doa serta salam